Jumlah auliaillah yang ada di Indonesia ini bukan ratusan lagi, ribuan. Ada yang mastur, ada yang masyhur. Belum tentu yang masyhur mengenal yang mastur, tapi setiap aulia yang mastur pasti kenal yang masyhur. Tugasnya yang mastur penyangga ulama-ulama yang masyhur, disangga dari ulama-ulama aulia-aulia yang mastur. Makanya ada pepatah al-masyhur min barakatil mastur. Di kelompok para auliaillah perlu diketahui di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, para aulia itu kalau wafat, kalau meninggal itu dari kota pindah ke kota. Bukan seperti kita-kita ini. Kalau mati suruh istilah ditanya pertanyaan kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa ma partainuka, itu semuanya ditanya. Ada partainya? Ada enggak? Makanya jangan ribut, urusan partai tidak ditanyakan di kuburan mesti ribut terus. Bikin malu aja. Kalau dikubur besok ditanyakan, "Wa ma partainuka?" Nah, boleh silakan. Nah. Para auliaillah, kalau para mukmin biasa setelah bisa menjawab disuruh tidur, nanti dibangunkan yaumil qiyamah. Terkecuali keluarganya datang untuk berziarah. Nah, orang yang berziarah kubur itu bagaikan saya umpamakan penyiar TV. Bacaannya membacakan agenda yang akan diadakan di dalam TV. Tapi dengan senyumnya yang luar biasa, tidak melihat yang menonton TV. Padahal yang nonton TV itu macam-macam. Ada yang pakai salon pas di kepalanya, ada yang sakit gigi, ada yang sedang bergurau dan lain sebagainya. Dan ada yang sakit lainnya, kena flu dan sebagainya. Orang yang nonton TV bisa mengetahui penyiar TV, pembawa acara TV, tapi penonton TV tidak mengetahui yang melihat TV. Itulah orang ziarah kubur, seperti kita membacakan Yasin, sholawat, tahlil kepada para beliau. Kita ya taunya makbarok saja, nisan 2. Tapi yang di dalam kubur kita masih apa? Terang tahu semuanya. Hajatnya apa kepada Allah Ta'ala? Para beliau mengetahui. Inkisafnya beliau pada waktu hidup dengan inkisafnya setelah mati 3 kali lipat para beliau. Jadi lebih tajam, lebih awas lagi dibanding masa hidupnya yang di dalam barzah. Makanya diperintahkan, disebutkan di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, sebaiknya orang ziarah kubur adalah menata adabnya dahulu. Banyak orang ziarah kepada aulia, kubur aulia tidak hasil. Maksudnya apa sebabnya? Min su'il adab. Adabnya tidak terjaga. Itulah. Tapi banyak orang yang pas-pasan. Tapi ketika beliau ziarah kepada para aulia, dia akhlaknya bagus, adabnya bagus. Justru cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tawasul kepada beliau, minta diantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya tawasul. Itu. Nah, para aulia illah tersebut yang di dalam kuburnya yang hafidul Quran,
atau yang ahli tadarusil Quran sampai sekarang masih tadarusil Quran. Jangan dikira tidak. Yang ahli qiyamul lail masih qiyamul lail. Yang ahli salawat kepada Nabi masih mendawamkan salawat Nabi. Yang ahli zikir sama. Loh, apa tidak putus? Tidak. Tidak putus. Karena apa? Tajdidul amal fi hayatihim. Memperbarui amal kehidupan beliau ketika di dunia, diperbarui terus. Dengan demikian masih mendapatkan pahala karena memperbarui amaliyahnya ketika hidup di dunia. Inilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ahli silaturahim masih keliling, apalagi ahli darah, diberi wewenang oleh Allah Ta'ala kalau dipanggil masih keluar dari kuburnya untuk menolong al-mu'min, al-muslim. Itu apa, ada hadisnya. Boleh-boleh saja kalau tanya, tapi yang saya tanyakan itu, tanya Anda yang ahli hadis, apakah sudah mempelajari mustalatul hadis? Baca hadis saja masih bangun jatuh, sok gaya tanya apa ada hadisnya. Ini yang lucu, terkadang begitu. Dikira membaca hadis itu mudah asal ada maknawi, tidak bisa. Nahwu yang ada di dalam hadis terkadang kalah dengan riwayat. Asbabul wurudnya itu terpaksa, bukan terpaksa lagi, memang harus ke sana. Apa contohnya hadis niatul mukmin khairum min amalihi. Mestinya domirnya kepada niatul mukmin kalau mengetahui nahwu. Sedangkan kalimatul mukhatab saja ada yang harus istighdari, artinya ketika kita membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita harus menghadap kepada Rasulullah seolah-olah Rasulullah di hadapan kita. Itu namanya mukhatab istighdhariyah, bukan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, cukup begitu saja. Makanya kalau orang mengetahui bahwa ketika kita sholat dan sering kita membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apa aplikasinya, sosialisasinya setelah kita istighdar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ketika kita memberikan salam kepada para aulia, kalau kita yang ziarah itu kita datang berdiri, salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum, yang dalam kubur itu ikut berdiri, bacakan.